Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Markus 12 ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengetahui setiap persembahan umatnya, besar atau kecil, banyak atau sedikit, sekalipun orang lain tidak mengetahuinya. Terlebih-lebih, motivasi orang dalam memberi persembahan, Tuhan tahu secara persis. Banyak terjadi justru orang-orang yang ekonominya lemah dan hidup dalam kekuranganlah yang terbeban untuk memberi, yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka memberi persembahan dari kekurangannya, seperti Markus 12 ayat 42, seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Peser adalah mata uang tembaga Yahudi yang paling kecil, sama dengan setengah duit. Persembahan janda miskin ini menjadi perhatian Kristus karena Kristus melihat betapa besarnya pengorbanan wanita ini, sebab ia memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, ia berikan. Saudara yang terkasih, pada waktu itu ada banyak orang memberikan persembahan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus melihat ada orang-orang yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, tapi mata Tuhan Yesus justru tertuju kepada persembahan seorang janda miskin tersebut. Ini menunjukkan bahwa penilaian Tuhan itu berbeda dengan penilaian manusia. Bagi orang-orang yang kaya tentunya tidak terlalu sukar untuk memberikan persembahan berapapun jumlahnya. Tapi kenyataannya, tidak sedikit orang kaya yang justru enggan, yang tidak mau, bahkan berat hati untuk menyisihkan sedikit uang dari perbendaharaan hartanya, kecuali bila persembahan tersebut membawa keuntungan bagi dirinya atau membawa keuntungan bagi reputasinya. Adalah sangat mudah memberikan bantuan atau persembahan bila pemberian tersebut dilihat oleh orang lain, apalagi kalau diviralkan, bila disiarkan, diliput, atau diumumkan di sosial media yang ada. Saudaraku, lain halnya dengan orang miskin yang justru memberi dengan sembunyi-sembunyi karena merasa persembahannya sangat sedikit dan tidak berarti.
tapi mereka memberi dengan hati yang tulus, hati yang rela. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena itu ingatlah saudara, Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan kita, tapi Tuhan melihat motivasi hati kita saat memberi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami memuji Tuhan untuk firman Allah hari ini. Memberi dari kekurangan, itulah yang dilakukan oleh seorang janda miskin. Tuhan tahu motivasi setiap orang-orang percaya yang memberi persembahan kepada Tuhan dari keikhlasan, dari ketulusan, dari kerelaan, dari sukacita. Dan karena itu Tuhan, Engkau sendiri yang menyelidiki setiap hati kami ketika kami tergerak untuk memberi sebagai sebuah bentuk ketaatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya hati kami murni, hati kami bersih, motivasi kami hanya sebagai ucapan syukur dan memuliakan nama Tuhan, dan tidak ada motif yang lain. Tuhan, Engkau lebih mengetahui isi hati kami. Karena itu Bapa di sorga, biar dengan sukacita, dengan ketulusan kami memberi dan mengasihi Tuhan, dengan memberikan persembahan syukur kami kepada Allah Tuhan yang telah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami minta berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
bukan dengan kekuatanku ku bisa menyenangkanmu, namun karena Roh Kudus yang mampukan ku selalu, kini ku menyadari jika ku bisa senangkanmu karena kau yang ada dan memampukanku, ku tak dapat menyombongkan diriku karena semua anugerahmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah.